adalah pola lantai yang dilakukan penari di bawah ini adalah pola lantai A. Vertikal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Witri Indra. Kali ini kita akan melanjutkan tentang PAS atau penilaian akhir semester untuk kelas 6. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah tema 2, yaitu persatuan dan perbedaan. Oke, kita lanjut saja ke TKP. Baiklah Anda semua, ini adalah soal tema 2, yaitu persatuan dan perbedaan untuk kelas 6. Nah, Ibu ingatkan lagi, untuk soal tema itu terdiri dari 5 pembelajaran, yaitu PKN, BI, IPA, IPS, dan SPDP. Nah, masing-masing pembelajaran itu terdiri dari 7 soal, 4 objektif atau ABCD, pilihan ABCD, dan 3 isian pendek. Oke, lanjut ya, kita masuk ke nomor 1. Contoh hidup rukun yang baik di lingkungan sekolah adalah A. Kerja bakti membangun jalan desa, B. Gotong royong membangun jembatan, C. Saling membantu dalam piket kelas, D. Kerjasama dalam ujian sekolah. Maka jawaban yang paling tepat adalah, ya benar, jawaban yang paling tepat adalah C. Saling membantu dalam piket kelas. Lanjut kita ke soal nomor 2. Bekerja sama dapat membuat pekerjaan menjadi lebih ... A. Rumit, B. Berat, C. Membosankan, D. Mudah. Untuk jawaban ini adalah D. Ya benar, mudah. Masuk kita ke soal nomor 3. Mira dan Lina berasal dari daerah yang berbeda. Sikap mereka di sekolah adalah A. Bertengkar, B. Bermusuhan, C. Berteman baik, D. Berselisih. Manakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah berteman baik. Soal yang keempat. Pepatah untuk menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan adalah A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, C. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, D. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Ya benar, B. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau Ananda memilih A itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini bukan pepatah yang kita inginkan tentang persatuan dan kesatuan, tetapi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Indonesia, yaitu artinya walaupun berbeda-beda tetap satu. Jadi di sini banyak yang keliru ya. Hati-hati, antara pepatah dan semboyan itu dia berbeda. Masuk kita ke soal nomor 5. Terjadinya permusuhan dan perpecahan karena tidak menghargai adanya
adanya perbedaan. Oke, pintar. Untuk soal ke-6, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal adalah tugas tugas siapa kerukunan di lingkungan tempat tinggal? Jawabannya adalah kita bersama. Oke, ini tanggung jawab kita bersama ya untuk tentang kerukunan tempat tinggal. Tapi kalau ibu tanya kerukunan di negara, baru jawabannya seluruh warga Indonesia. Tapi ini ibu minta yang kecilnya hanya lingkungan tempat tinggal saja. Yang ke-7, salah satu contoh kerjasama di adalah kakak membantu adik mengerjakan PR. Nah, biasanya kita mengerjakan PR di mana? Ya, benar, di rumah. PR artinya pekerjaan rumah. Dan kakak membantu kita pasti juga di rumah. Maka jawaban yang paling tepat untuk mengisi ini adalah rumah. Oke, jawabannya adalah rumah. Soal nomor 8. Kata tanya apakah yang cocok dipasangkan pada pertanyaan berikut ini? Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. A. Siapa? B. Mengapa? C. Di mana? D. Kapan? Karena pertanyaannya ini tentang tempat, maka kamu juga harus mencari pertanyaannya tentang tempat. Maka jawabannya yang paling tepat adalah C. Benar. C. Di mana? Kalau A, siapa, itu untuk menanyakan orang. Kalau B, mengapa, itu menanyakan sebab. Dan kalau D, kapan, itu menanyakan waktu. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 9. Kalimat efektif mudah oleh pembaca. A. Dibaca. B. Difahami. C. Dilihat. D. Dianalisis. Jawaban yang paling tepat adalah mudah Ya, benar. B. Mudah dipahami. Masuk kita ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini kita membaca teks, baru menjawab pertanyaan yang ada. Oke, kita baca dahulu ya. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Pertanyaannya, informasi penting yang terdapat dalam teks di atas adalah A. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita semua. B. NKRI kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu. D. Mempertahankan NKRI. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI adalah tugas kita semua. Baiklah, lanjut kita ke soal nomor 11, masih tentang bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah kalimat yang singkat dan padat tetapi menyampaikan pesan secara tepat serta dapat dipahami dengan baik disebut A. Kalimat efektif. B. Kalimat aktif. C. Kalimat pasif.
D. Kalimat langsung. Jawaban yang paling tepat adalah ya benar, A. Kalimat efektif. Nomor 12. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan titik-titik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan di atas pada pilihan adjektif. Jawabannya adalah ya benar, menanyakan sebab. Kayak ini sebab akibat di mengapa ini ya pertanyaannya ya. Masuk kita ke soal nomor 13. Kalimat efektif menggunakan ejaan. Jawabannya adalah ejaan baku. Oke, ini yang benarnya baku ya. Jadi kalimat efektif itu memakai kosakata baku atau ejaan baku. Lanjut kita ke nomor 14. Ubahlah kata Februari menjadi kata baku. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya benar, Februari. Febnya bukan pakai huruf P ya, tetapi pakai huruf F. Februari. Lanjut kita ke soal nomor 15, yaitu pembelajaran IPA. Pertanyaannya adalah ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut A. Fotosintesis, B. Respirasi, C. Adaptasi, D. Aspirasi. Maka jawaban paling tepat adalah C. Ya benar, adaptasi. Lanjut ke soal nomor 16. Tumbuhan pada gambar di bawah ini dapat terapung di air karena A. Akarnya banyak, B. Daunnya panjang, C. Bunganya ringan, D. Batangnya memiliki rongga udara. Kita tahu tanaman ini bernama teratai. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya benar, D. Batangnya memiliki rongga udara. Makanya dia bisa merapung di air. Lanjut nomor 17. Cecak mampu memutuskan ekornya. Nah, kemampuan ini disebut A. Mimikri, B. Autotomi, C. Kamuflase, D. Ekolokasi. Nah, untuk jawaban yang ini paling tepat adalah B. Autotomi. Masuk kita ke soal nomor 18. Ciri khas yang dimiliki hewan pada gambar di bawah ini adalah A. Selaput pada kaki, B. Warna kulit berubah, C. Ekornya bisa putus, D. Tubuhnya mengeluarkan warna. Kita lihat lagi gambarnya, yaitu binatangnya bebek. Maka ciri khas yang dimilikinya adalah ya benar, A. Selaput pada kaki. Nah, untuk B itu warna kulit bisa berubah. Ini terjadi pada bunglon. Kalau C, ekornya bisa putus, itu terjadi pada cecak. Lanjut kita ke nomor 19, masih pembelajaran IPA. Pertanyaannya adalah tempat hidup makhluk hidup disebut titik-titik. Maka jawabannya adalah ya benar, habitat. Masuk kita ke soal nomor 20. Manfaat kapas bagi kehidupan manusia adalah sebagai titik-titik. Manfaatnya adalah sebagai bahan sandang.
Nah, kalau Ananda buat jawabannya sebagai bantal, buat boneka, itu bukan manfaatnya yang Ibu maksud, tetapi yang Ananda buat seperti itu adalah contoh bahan sandangnya. Jadi jawabannya adalah bahan sandang, contohnya membuat boneka, membuat bantal, dan lain-lain. Jadi Ananda jangan sampai keliru ya memahami soal ini. Nah, masuk kita ke soal nomor 21. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya untuk mengelabui musuh. Kemampuan ini disebut titik-titik. Jawabannya adalah ya benar, mimikri. Bunglon itu kalau dia berganti warna tubuh, itu namanya mimikri ya. Masuk kita ke soal nomor 22. Ini nomor 22 udah bertukar pembelajaran ya, yaitu IPS. Dua kota di Jepang yang dibom atom oleh sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 adalah kota titik-titik. A. Tokyo dan Hiroshima. B. Hiroshima dan Nagasaki. C. Tokyo dan Kyoto. D. Nagasaki dan Kyoto. Jawaban yang paling tepat adalah B. Hiroshima dan Nagasaki. Oke, lanjut kita ke soal nomor 23. Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Menonton pertunjukan tarian tradisional. B. Membeli barang-barang dari luar negeri. C. Berwisata ke negara lain. D. Membiarkan teman yang sedang jatuh. Jatuh ini ya, tinggal huruf T-nya. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Menonton pertunjukan tarian tradisional. Masuk kita ke soal nomor 24. Pemimpin arek-arek Surabaya atau Surabaya pada tanggal 10 November 1946 adalah A. Bung Karno. B. Bung Hatta. C. Jenderal Sudirman. D. Bung Tomo. Untuk jawaban nomor 24 yang paling tepat adalah D. Bung Tomo. Lanjut nomor 25. Proklamasi kemerdekaan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maeda. B. Rengas Dengklok. C. Istana Merdeka. D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jawaban paling tepat adalah D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lanjut kita ke soal nomor 26, masih pembelajaran IPS. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban bagi titik-titik. Jawaban untuk pertanyaan ini yang paling tepat adalah siapa yang harus mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan? Iya, benar, kewajiban kita semua atau seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Nah, masuk kita ke soal nomor 27. Konferensi meja bundar dilaksanakan di kota titik-titik. Jawabannya paling tepat adalah kota Den Haag. Ya, benar.
Kota Den Haag ini adalah kota di negara Belanda. Karena konferensi meja bundar waktu itu dilaksanakan di negara Belanda, tepatnya di kota Den Haag. Lanjut kita masuk ke nomor 28. Dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara ... Jawaban paling tepat adalah merdeka. Kenapa merdeka? Karena yang Ibu tanyakan di sini adalah tentang kemerdekaan atau yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan. Maka jawabannya adalah merdeka. Jadi bukan negara maritim atau negara kepulauan ya, tetapi karena berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka jawaban untuk pertanyaan ini yang paling tepat adalah merdeka. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu pembelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. 29. Tari Lego-Lego berasal dari daerah ... A. Sumatera Barat, B. NTT, C. Sulawesi Barat, dan D. Jawa Timur. Jawaban paling tepat adalah, ya benar, B. NTT. Sekarang kita masuk pada soal nomor 30. Pertanyaannya adalah, pola lantai yang dilakukan penari di bawah ini adalah pola lantai A. Vertikal, B. Diagonal, C. Horizontal, D. Garis melengkung. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Diagonal. Kalau vertikal itu lurus ya, juga horizontal. Sementara dia miring ke kanan dan miring ke kiri. Maka jawaban yang paling tepat adalah diagonal. Masuk kita ke soal nomor 31. Variasi pola lantai diperlukan agar ... A. Penonton tidak bosan, B. Ruangan terlihat lapang, C. Penarinya lebih banyak, D. Tarian lebih indah. Untuk jawaban ini yang paling tepat adalah D. Tarian lebih indah. Jadi tidak monoton ya. Kalau ada pola lantai, maka tarian itu akan tampak lebih indah karena penarinya berpindah-pindah tempat. Lanjut ke soal nomor 32. Perlengkapan untuk menari tari indang adalah A. Rebana kecil, B. Kipas, C. Lilin, D. Payung. Jawaban yang paling tepat adalah A. Rebana kecil. Kalau kipas itu untuk tari kipas, lilin juga tari piring, dan payung adalah untuk tari payung. Kita lanjut ke soal 33, masih tentang SBDP. Pertanyaannya adalah, perpindahan atau pergeseran penari dalam sebuah tari disebut pola lantai. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, dalam sebuah tari diperlukan pola lantai agar tarian terlihat lebih indah. Masuk ke soal nomor 34. Tari indang menggunakan pola lantai ... Nah, jawaban paling tepat adalah horizontal. Karena biasanya tari indang ini dia lurus ke samping ya, maka ini memakai pola lantai horizontal, bukan vertikal ya, bukan arah ke belakang dia berderetnya, tetapi mereka sejajar lurus ke samping kanan dan kiri. Lanjut ke soal nomor 35 atau soal terakhir, yaitu tari indang disebut juga tari ...
Ini adalah jawaban yang paling tepat, adalah tari badindin. Badindin. Masih ingat irama musiknya? Ya, benar. Musiknya adalah dindin badindin, oi, dindin badindin. Makanya disebut orang juga tari indang ini adalah tari badindin. Oke, Ananda semua, telah kita jawab semua pertanyaan pada PAS tema 2 persatuan dan perbedaan kelas 6 ini dengan baik, benar, dan tepat. Dan semuanya ada 35 soal dengan 5 pembelajaran. Ibu harap Ananda semua memahami dan mengerti tentang pembahasan soal yang telah kita laksanakan tadi. Jika video ini bermanfaat menurut Ananda, boleh Ananda share. Dan jika Ananda tidak ingin ketinggalan dengan video ibu berikutnya, Ananda boleh klik like dan subscribe. Semoga video ibu ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan ibu rasa untuk kali ini video ibu ini cukup sampai di sini. Di lain waktu akan kita bahas soal-soal PAS yang lainnya. Ibu akhiri video ibu dengan terima kasih. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.